Defisit empati pada dasarnya adalah kondisi ketika seseorang mengalami ketidakmampuan atau penurunan serius dalam memahami, merasakan, dan menghargai perasaan orang lain sebagai sesuatu yang nyata dan bernilai. Ini bukan sekadar kurang peduli semata, melainkan kegagalan mendasar dalam cara batin seseorang memproses keberadaan manusia lainnya. Pada pola kepribadian tertentu, yang secara ilmiah sering dikaitkan dengan kepribadian antisosial dan kepribadian yang sangat berpusat pada diri sendiri, defisit empati ini bukan efek samping, melainkan pusat dari seluruh struktur kepribadiannya. Berikut 7 ciri spesifik yang paling konsisten dan khas pada individu dengan defisit empati sebagai inti kepribadian psikopatik dan narsistik. Simak selengkapnya. Yang pertama, tidak memiliki rasa bersalah yang autentik. Perasaan bersalah jika muncul bersifat dangkal dan sementara. Dan ini bukan karena menyadari dampak emosional terhadap orang lain, melainkan karena takut kehilangan keuntungan, citra, atau kendali. Hati nurani tidak berfungsi sebagai pengendali internal. Yang kedua, memahami perasaan orang lain tanpa ikut merasakannya. Mereka bisa membaca emosi orang lain dengan akurat, tetapi pemahaman itu bersifat dingin dan teknis. Tidak ada resonansi batin. Emosi orang lain hanya seperti informasi atau data, bukan sesuatu yang menggerakkan kepeduliannya. Yang ketiga, hubungan dilihat sebagai alat, bukan ikatan. Relasi tidak dibangun atas dasar kebersamaan atau timbal balik emosional, melainkan soal kegunaan. Selama seseorang bermanfaat, ia akan dipertahankan, dan ketika tidak lagi berguna, ia menjadi tidak relevan. Yang keempat, rasa berhak yang berlebihan. Ada keyakinan internal bahwa dirinya pantas mendapatkan perlakuan khusus, perhatian lebih, atau keuntungan lebih besar dibanding orang lain. Batasan sosial dan emosional orang lain tidak dianggap penting. Yang kelima, minim refleksi diri yang jujur. Kesalahan hampir selalu dialihkan keluar. Introspeksi sejati jarang terjadi karena akan mengancam gambaran diri yang mereka bangun sendiri. Mengakui kesalahan bukan proses batin, melainkan strategi jika terpaksa. Yang keenam, emosi dangkal dan tidak stabil secara nilai. Ekspresi emosi bisa terlihat meyakinkan, tetapi tidak memiliki kedalaman. Perasaan mudah berubah sesuai kepentingan. Tidak ada konsistensi emosional yang berakar pada nilai atau kepedulian nyata dalam dirinya. Dan yang ketujuh, moralitas bersifat situasional dan fleksibel. Benar dan salah tidak dipandu oleh empati, melainkan oleh konsekuensi pribadi. Aturan ditaati jika menguntungkan dan akan dilanggar jika aman. Moral bukan kompas batin, melainkan alat negosiasi. Ketujuh ciri ini bukan sekadar perilaku terpisah, melainkan satu sistem yang saling menguatkan. Ketika empati tidak hadir sebagai fondasi, maka kepribadian dibangun di atas logika kekuasaan, kepentingan diri, dan di atas kendali, bukan pada kesadaran bahwa orang lain juga memiliki dunia batin yang setara. Pada manusia umumnya, empati bekerja seperti sistem pengaman batin. Ia membuat seseorang menahan diri, merasa tidak nyaman saat menyakiti, dan menyadari bahwa orang lain memiliki kehidupan batin yang sama kompleksnya dengan dirinya. Ketika sistem ini rusak atau tidak berkembang, maka hubungan sosial tidak lagi dipahami sebagai hubungan antar manusia, melainkan sebagai interaksi antara aku dan alat. Orang lain tidak diperlakukan sebagai subjek, melainkan sebagai objek yang bisa dipakai, diatur atau diabaikan. Pada pola kepribadian yang sering disebut psikopatik, defisit empati bersifat emosional. Artinya, orang tersebut mampu memahami pikiran orang lain secara logis, namun tidak mampu merasakan beban perasaan orang tersebut. Ia tahu seseorang sedang menderita, tetapi pengetahuannya itu tidak menimbulkan getaran batin apapun. Tidak ada rasa bersalah yang alami, tidak ada dorongan internal untuk berhenti, dan tidak ada konflik batin sehat yang terjadi. Yang ada hanyalah perhitungan untung rugi. Sementara pada pola kepribadian yang sangat narsistik, defisit empati bersifat selektif dan terdistorsi.
empati hanya muncul sejauh menguntungkan citra diri. Perasaan orang lain diakui bukan karena dianggap penting, melainkan karena bisa memperkuat rasa superior, kekaguman atau kendali. Ketika empati tidak lagi menguntungkan posisi dirinya, maka empati itu menghilang tanpa sisa. Ini bukan karena tidak tahu, melainkan karena tidak dianggap relevan. Defisit empati bukan sekadar masalah moral, melainkan masalah struktur batin. Pada individu-individu ini, dunia dipahami melalui lensa kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan diri. Perasaan orang lain tidak masuk sebagai data yang bernilai, melainkan sebagai gangguan atau variabel yang harus dikendalikan. Karena itu, perilaku manipulatif atau eksploitatif bukanlah kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari cara mereka memahami realitas. Defisit empati juga membuat seseorang sulit belajar dari rasa sakit sosial. Pada manusia yang sehat, penyesalan dan rasa bersalah berfungsi sebagai mekanisme koreksi. Sedangkan pada individu dengan defisit empati, mekanisme ini lemah atau bahkan tidak aktif sama sekali. Akibatnya, tidak ada dorongan internal untuk berubah, kecuali jika perubahan itu menguntungkan dirinya. Moralitas bagi mereka bukan suara hati, melainkan aturan luar yang boleh ditaati atau dilanggar tergantung situasi. Penting pula dicatat bahwa defisit empati tidak selalu tampak kasar atau brutal. Banyak individu dengan pola ini tampil menawan, cerdas, bahkan tampak peduli di permukaan. Namun kepedulian tersebut bersifat kognitif dan strategis, bukan emosional. Mereka memahami emosi orang lain seperti seseorang memahami isi peta, bukan seperti orang yang merasakan sakitnya luka. Inti dari defisit empati adalah kegagalan mengakui kesetaraan batin manusia. Orang lain tidak dirasakan sebagai sesama, melainkan sebagai latar belakang bagi ego dirinya. Dari sinilah muncul sikap merasa berhak, tidak bertanggung jawab secara emosional, dan ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang timbal balik. Pada akhirnya, defisit empati bukanlah sekadar kekurangan rasa iba, melainkan kegagalan mendasar dalam arsitektur batin manusia. Ia bukan masalah kurang baik, melainkan ketidakmampuan untuk mengakui bahwa orang lain memiliki bobot emosional yang setara dengan dirinya. Dalam struktur kepribadian psikopatik dan narsistik, empati tidak hilang secara kebetulan. Ia memang tidak pernah diberi peran utama. Yang berkuasa justru logika kepentingan, rasa berhak, dan keyakinan terpendam bahwa dunia adalah panggung dengan satu tokoh utama. Dan ironisnya, individu dengan defisit empati seringkali merasa paling rasional, paling dewasa dan paling tidak emosional, seolah-olah ketiadaan nurani adalah bentuk kecerdasan tingkat tinggi. Padahal yang mereka sebut rasional, seringkali hanyalah kemampuan memisahkan diri dari dampak kemanusiaan. Dan yang mereka sebut kuat hanyalah kebal terhadap rasa bersalah. Mereka dapat membaca emosi tanpa merasakannya, berbicara tentang moral tanpa menghidupinya, dan membangun relasi tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Di titik inilah letak paradoks besarnya. Semakin minim empati, semakin seseorang merasa superior, yang padahal sebenarnya ia semakin kehilangan salah satu kemampuan paling mendasar yang membuat hubungan manusia bermakna. Defisit empati mungkin menghasilkan kendali, efisiensi, dan keunggulan jangka pendek, tetapi ia juga menciptakan kekosongan batin yang tidak bisa diisi oleh kekuasaan apapun. Jadi jika empati adalah tanda kedewasaan psikologis, maka ketiadaannya bukanlah evolusi, melainkan regresi yang dibungkus kecerdasan dan disalahpahami sebagai kehebatan